Jerman telah menawarkan kepada Ukraina pengganti keanggotaan penuh di Uni Eropa. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengusulkan untuk memberikan keanggotaan asosiasi kepada Ukraina di Uni Eropa karena menurutnya Ukraina belum siap untuk menjadi anggota penuh di UE. Bahkan di Brussel, rencana Merz tersebut menimbulkan reaksi yang beragam. Muncul pertanyaan tentang dasar hukum, kemungkinan pelaksanaan, dan konsekuensi politik dari usulan tersebut. Pada akhirnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak tawaran Jerman untuk memberikan Ukraina status anggota asosiasi Uni Eropa, karena hal itu akan membuat Kiev kehilangan hak suara di dalam blok tersebut. Dan Volodymyr Zelensky menyatakan, kutipannya, tanpa Ukraina tidak bisa ada proyek Eropa yang utuh dan tempat Ukraina di Uni Eropa juga harus setara. Di satu sisi, di Eropa, ide Merz ini disebut sebagai proses bertahap untuk bergabung dengan Uni Eropa. Tetapi di sisi lain, mereka meyakinkan bahwa pada tahap ini Ukraina bisa saja terjebak selama bertahun-tahun. Jadi, mari kita bahas situasi ini. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari usulan Kanselir Jerman, dan mengapa Ukraina benar-benar menolak, meskipun tampaknya itu adalah proses bertahap untuk bergabung dengan Uni Eropa. Dan pada tahap ini, kita sepertinya belum memenuhi semua persyaratan. Belum bergabung dengan Uni Eropa, tetapi sudah mendapatkan cukup banyak keuntungan. Tapi kenapa yang lain menyebut ini merugikan? Mari kita bahas lebih lanjut. Nama saya Alex Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke kanal YouTube ini, berikan like pada video ini, dan tulis komentar panjang apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih kalau kalian melakukannya. Dan selain itu, silakan subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, kemarin Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak tawaran dari Jerman untuk memberikan Ukraina status anggota asosiasi Uni Eropa. Karena hal itu akan membuat Kiev kehilangan hak suara di dalam UE. Selanjutnya, kutipan dari Zelensky. Tanpa Ukraina, tidak bisa ada proyek Eropa yang utuh, dan kedudukan Ukraina di Uni Eropa juga harus penuh dan setara. Penting untuk membuka klaster di forum negosiasi. Penting untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam negosiasi. Penting untuk bekerja 100% demi keamanan dan demi rakyat kita. Masalahnya adalah sebelumnya Kanselir Jerman Friedrich Merz mengusulkan untuk memberikan Ukraina status anggota asosiasi Uni Eropa yang akan memberikan keuntungan seperti partisipasi dalam pertemuan Komisi Eropa dan Dewan Eropa, namun tanpa hak suara dan tanpa akses ke program-program tertentu Uni Eropa. Pada hari Kamis, Ketua Parlemen Eropa Roberto Metsola tampaknya mendukung pendekatan bertahap yang diusulkan oleh Merz, dengan menyatakan bahwa negara-negara kandidat anggota Uni Eropa dapat diberikan akses ke program-program pasar tunggal, Serikat Pabean, Zona Pergerakan Bebas Barang, Erasmus, dan Horizon sebagai langkah menuju keanggotaan penuh di Uni Eropa. Jadi, sementara Ukraina menunggu keanggotaan, mengapa tidak mendapatkan beberapa hak istimewa sebagai anggota Uni Eropa mulai hari ini, meskipun belum sepenuhnya menjadi anggota penuh? Kedengarannya bagus, tapi sebagai tanggapan, Zelensky mengirim surat kepada para pemimpin Uni Eropa, di mana dia menekankan bahwa Kiev bergerak cepat dengan reformasi yang diperlukan untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa, serta bertindak sebagai benteng melawan agresi Rusia untuk seluruh blok yang terdiri dari 27 negara. Oleh karena itu, ini adalah tawaran yang aneh, khususnya untuk Ukraina. Seolah-olah kami melindungi kalian sepenuhnya, tapi kalian hanya memberi kami keanggotaan sebagian. Berikut kutipan dari Zelensky. Kami melindungi Eropa sepenuhnya, bukan sebagian atau setengah-setengah. Akan sangat tidak adil jika Ukraina hadir di Uni Eropa tetapi tetap tanpa hak suara. Dan surat itu ditujukan kepada Ketua Dewan Eropa Antonio Costa, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Presiden Siprus, yang negaranya saat ini memegang jabatan Ketua Dewan Eropa secara bergiliran. Dan di sini saya ingatkan bahwa Ukraina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa beberapa hari setelah Rusia memulai invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Ukraina diberikan status resmi sebagai kandidat beberapa bulan kemudian, dan negosiasi untuk bergabung dimulai pada tahun 2024. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa rencana Kanselir Jerman Friedrich Merz untuk memberikan keanggotaan asosiasi kepada Ukraina di Uni Eropa bahkan menimbulkan reaksi beragam di Brussel. Muncul pertanyaan tentang dasar hukumnya.
kelayakan pelaksanaannya, dan konsekuensi politiknya. Jika kita membahas ide Friedrich Merz, maka kurang lebih seperti ini. Merz menusulkan status khusus yang dirancang khusus untuk Ukraina. Status ini akan memberikan Ukraina akses untuk bekerja di lembaga-lembaga politik Uni Eropa, tetapi tanpa hak suara dan tanpa portofolio komisaris sendiri, serta kesempatan untuk secara bertahap bergabung dengan program-program tertentu yang didanai oleh Uni Eropa. Dia juga mengusulkan untuk memberikan hak kepada Kiev untuk meminta bantuan dari negara-negara Uni Eropa lainnya jika terjadi agresi bersenjata. Dan menurut Merz, hal ini akan menciptakan, kutipan, jaminan keamanan yang signifikan untuk menangkal Rusia selama negosiasi mengenai keanggotaan penuh masih berlangsung. Di Brussel, usulan Merz dibandingkan dengan artikel tahun lalu, di mana Kanselir Jerman mendukung penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai apa yang disebut kredit reparasi kepada Ukraina sebesar 90 miliar euro. Publikasi tersebut saat itu mengejutkan pimpinan Uni Eropa dan proyek itu akhirnya gagal. Usulan Merz saat ini dianggap sebagai langkah yang cukup tergesa-gesa, selain itu juga kurang terkoordinasi dengan baik. Namun sebaliknya, Komisi Eropa yang mengawasi proses perluasan Uni Eropa justru menanggapi inisiatif Merz dengan lebih positif dan menyebutnya sebagai bukti tekad kuat negara-negara Uni Eropa untuk mewujudkan perluasan secepat mungkin. Dan inilah Guillaume Mercier, perwakilan Komisi Urusan Perluasan Uni Eropa, menekankan bahwa, kutipannya, perluasan Uni Eropa merupakan investasi geostrategis untuk kemakmuran, perdamaian, dan keamanan kita. Dan bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa justru sangat berkaitan dengan keamanan Uni kita. Setiap skema inovatif harus didasarkan pada prinsip berdasarkan prestasi, yang memang dimaksudkan untuk menentukan proses negosiasi bertahap dan kompleks mengenai aksesi ke Uni Eropa. Begitu juga di sini. Saya ingatkan, pada awal tahun ini, Komisi Eropa sudah mengusulkan opsi di mana Ukraina secara formal akan dinyatakan sebagai anggota Uni Eropa, namun keuntungan nyata dari status tersebut akan diperoleh Ukraina secara bertahap. Namun, pemerintah negara-negara Uni Eropa menolak gagasan ini, menyebutnya berbahaya dan tidak realistis. Sebaliknya, usulan Merz justru mengusulkan integrasi secara bertahap untuk mendapatkan akses ke dana Uni Eropa dan forum tingkat tinggi. Namun, keanggotaan formal baru diberikan di akhir proses tersebut. Dan di sini saya ingin menekankan satu hal penting. Sebagian mitra Eropa memandang status sementara sebagai alat untuk mempercepat integrasi bagi negara-negara kandidat. Namun Kiev justru melihat adanya potensi risiko proses ini akan semakin lama. Posisi Kiev adalah bahwa kami siap menunggu, tetapi tetap ingin langsung mendapatkan keanggotaan penuh. Semua usulan alternatif mungkin memang terlihat menarik pada tahap awal, seolah-olah kami langsung mendapatkan sesuatu, tetapi usulan-usulan itu tidak menjamin hasil akhir. Artinya, pada suatu saat, proses masuk ke Uni Eropa bisa saja terhenti sama sekali, karena di Brussel bisa saja diputuskan bahwa pada dasarnya, keanggotaan asosiasi sudah cukup untuk Ukraina. Saya cukupkan sampai di sini. Silahkan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi rekening di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.